Pemirsa, situasi di Timur Tengah yang dinamis belakangan ini memicu perhatian dunia, tidak terkecuali ribuan jemaah umroh asal Indonesia. Apakah ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tetap berjalan normal atau adakah pengetatan keamanan di sana? Saat ini kami terhubung dengan dua jemaah Indonesia. Ada Pak Supriyadi di Mekah dan Mas Sultan di Madinah. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pagi waktu Mekah Mukarramah. Selamat Oke, siang waktu. selamat pagi di sana ya Pak, selamat siang dari Indonesia. Bapak, saya ke Pak Supriyadi lebih dahulu. Kita tahu bahwa Mekah selalu padat. Bisakah Anda gambarkan bagaimana pengamanan di sekitar Masjidil Haram pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sangat luar biasa memang di Masjidil Haram ya. 10 hari atau tepatnya 15 hari pertama di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini keamanan aman dan kondusif. Kemudian petugas Masjidil Haram pun juga berada di titik-titik yang memang tersebar di beberapa tempat ya yang memang difokuskan untuk pengamanan jemaah baik yang berada di luar maupun yang berada di dalam. Dan mereka sangat antusias sekali membantu dan mengatur jalannya keluar masuk jemaah khususnya pada saat selesai sholat 5 waktu ya. Jadi ada jemaah yang keluar dari masjid, kemudian ada jemaah juga yang akan masuk ke dalam masjid, sehingga perlu pengaturan waktu atau alur di dalam keluar masuknya jemaah. Ya, adakah pemeriksaan yang berbeda dari biasanya mengingat situasi yang agak hangat di Timur Tengah belakangan ini? Alhamdulillah tidak terlalu ketat sekali ya. Mereka memang pemeriksaan hanya sekali-sekali apabila jemaah masuk ke dalam Masjidil Haram dengan membawa tas yang terlihat cukup besar, cukup berat. Nah, mereka akan memeriksa apa di dalam isi tas tersebut. Tapi alhamdulillah sampai dengan detik ini saya dari tanggal 20 Februari sampai dengan sekarang ya semua dalam keadaan sehat walafiat, aman dan kondusif. Ya, dari Pak Supriyadi saya beralih ke Mas Sultan. Mas Sultan di Madinah, bagaimana suasana di sana? Apakah cenderung lebih tenang? Baik, terima kasih untuk di studio dan seluruh pemirsa dari Sido News. Kali ini kita tepat berada di pukul 7 waktu Arab Saudi. Di sini para jemaah sedang selesai untuk melaksanakan sholat syuruk dan juga sholat duha. Jadi untuk situasi di Madinah Al-Munawwarah sendiri tidak sepadat di kota Mekah Al-Mukarramah seperti itu. Dan tentu untuk di Madinah sendiri, untuk ibadahnya, untuk berjalan seperti sholat 5 waktu, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat malam lainnya, itu terpantau aman dan lancar seperti itu. Ya, ada perubahan prosedur atau pembatasan waktu yang lebih ketat tidak dibandingkan dengan hari-hari biasa, hari-hari sebelumnya maksud kami? Untuk pembagian waktu itu mungkin ada beberapa yang sepertinya itu misalnya untuk pembagian waktu masuk ke dalam masjidnya itu ketika buka puasa seperti itu dibatasi atau mungkin saat tarawih dan biasanya itu memang dia ada pembatasan di dalam masjid karena di masjid pun itu sangat crowded dan juga sangat terbatas tempatnya. Nah, untuk pemeriksaan yang seperti kita ketahui di konflik Timur Tengah itu tidak ada sama sekali yang seperti Bapak tadi bilang bahwa jika ada jemaah yang membawa tas berukuran besar, itu nanti akan dicek oleh petugas keamanan seperti itu. Baik, artinya pengamanan khususnya bersifat situasional jika ada barang tertentu yang terlihat lebih mencolok begitu dari biasanya ya? Betul. Baik. Seperti yang halnya dicurigakan seperti itu. Ya, baik dari Mas Sultan saya ke Pak Supriyadi lagi. Pak Supriyadi, sempat beredar kabar ada beberapa titik jalan menuju Masjidil Haram yang ditutup atau dijaga ketat militer. Apakah Bapak sempat merasakan hal itu? Iya, memang demikian. Pada saat masuk menjelang sholat 5 waktu ya, terutama di sholat maghrib ya, sholat maghrib kemudian sholat subuh itu jarak sekitar radius 200 meter
atau bahkan dari 300 meter, itu mobil-mobil pribadi maupun taksi itu tidak bisa masuk ke kawasan Masjidil Haram yang jaraknya sekitar 100 meter. Begitu, itu khususnya masuk dari daerah Ajiat ya. Tapi bagi shuttle bus yang memang disediakan oleh pemerintah, khususan bagi jemaah yang mereka tinggal hotelnya itu radius sampai dengan 1 kilometer, itu masih diperbolehkan masuk karena mereka mengantarkan jemaah sampai dengan ke terminal, di mana sekarang saya berdiri di depan terminal shuttle bus ya. Di sana jemaah turun, kemudian jalan kaki menuju ke Masjidil Haram sekitar 50 meter. Baik, kalau Mas Sultan di Madinah, Mas Sultan? Ya, Mas Sultan di Madinah, apakah jemaah di sana sempat merasa khawatir dengan berita-berita di luaran sana, mengingat di negara tetangga begitu sedang hangat-hangatnya? Baik, sebenarnya yang khawatir itu yang keluarga kita di Indonesia ya, Mbak ya. Bagaimana? Karena yang pastinya, karena yang khawatir itu sebenarnya keluarga kita di Indonesia. Oke. Nah, jadi untuk kita yang di sini, kita tetap mengikuti sebagaimana peribadatan seperti biasanya, sholat 5 waktu, sholat tarawih, dan sholat-sholat lainnya. Kemudian aktivitas di sini normal. Namun kami juga selalu update apa saja berita yang diberitahu oleh KBRI di Jeddah, di Saudi Arabia itu. Kami akan selalu update apakah kami harus evakuasi, ataukah kami harus seperti apa. Tapi sejauh ini belum ada kabar dari KBRI yang menyatakan hal tersebut. Ya, ada koordinasi tidak selain dengan pihak kedutaan, koordinasi dengan pihak travel misalnya, atau ada perubahan jadwal, atau ada penyesuaian apapun, atau ada imbauan tertentu? Baik, untuk saat ini koordinasi kita masih mengikuti dari travel, dan untuk perubahan jadwal sendiri kami alhamdulillah tidak terjadi perubahan apapun. Seperti biasanya, kami sebelum ini juga berangkat ke sini juga sesuai dengan jadwal, dan nanti kepulangan saya di sini akan menetap kurang lebih 1 bulan. Jadi mungkin masih belum ada update terkait kepulangan nanti, yang nantinya itu apakah ada penundaan atau mungkin on schedule atau sesuai jadwal seperti itu. Baik, terima kasih Pak Supriyadi di Mekah dan juga Mas Sultan di Madinah. Semoga semuanya aman-aman dan dilancarkan ibadahnya dan sehat selalu. Selamat berpuasa Bapak-Bapak, Mas Sultan. Terima kasih, syukran. Di tengah kebijakan penutupan ruang udara di Timur Tengah, ratusan jemaah umroh akhirnya dapat tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Meski begitu, masih banyak jemaah umroh yang tertahan belum dapat kembali ke tanah air. Ratusan jemaah umroh ini bisa bernafas lega lantaran akhirnya bisa tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dengan sehat dan selamat. Mereka tiba menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang terbang langsung dari Jeddah, Saudi Arabia. Di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah antara Israel dan Amerika perang melawan Iran. Mereka dapat tiba ke tanah air karena penerbangan yang digunakan langsung dari Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi ke Soekarno-Hatta, Tangerang. Meski begitu, data Kementerian Haji dan Umroh mencatat masih ada 58.000 jemaah umroh yang tertahan kepulangannya akibat pesawat yang akan digunakan kembali ke tanah air membatalkan penerbangan. Mun Sunardi, jamaah umroh asal Banyumas, mengatakan kepulangan mereka dipercepat lantaran imbas konflik antara Israel dan Amerika perang melawan Iran. Karena jadwalnya sesuai schedule, alhamdulillah biro jasanya juga berarti bagus gitu loh ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi aman-aman aja. Nggak sempat tertunda, Bu? Nggak sama sekali. Di bandaranya bagaimana di sana, Bu? Aman-aman aja. Apalagi terakhir pulang ini malah lebih cepat. Lebih cepat dari yang dijadwalkan. Tak hanya dari Timur Tengah menuju Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ada pembatalan penerbangan. Tercatat sampai hari Selasa sore ada 15 penerbangan dibatalkan sehingga ada total 60 penerbangan selama 4 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.